Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel Belajar Gratis. Kali ini kakak akan memberikan video tutorial masih untuk kalian yang duduk di bangku kelas 5 SD. Materi yang akan kakak sampaikan yaitu pembagian desimal untuk cara yang pertama. Jadi ini adalah video yang pertama, kemudian nanti di berikutnya kakak akan berikan video yang masih sama mengenai pembagian desimal, tetapi menggunakan cara yang kedua. Baik adik-adik, kita ikuti sama-sama ya. Misal ada contoh soal 0,6 dibagi dengan 0,15. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita ikuti sama-sama adik-adik ya. Langkah yang pertama, kita harus menghitung jumlah angka di belakang koma yang terbanyak. Maksudnya yaitu angka 0,6 dan angka 0,15 itu kita hitung berapa banyak angka di belakang koma. Jadi jumlah angka yang ada di belakang komanya 0,6. Jadi angka di belakang koma adalah 6. Ini ada satu bilangan di belakang koma ya. Jadi 0,6 itu ada satu angka di belakang koma. Berikutnya 0,15. Ini ada 1 dan 5. Jadi ini satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Jadi 0,15 itu ada dua angka di belakang koma adik-adik ya. Artinya nanti dari perhitungan 0,6 dan 0,15 jumlah angka di belakang koma terbanyak yaitu dua angka. Ingat adik-adik, dua angka di belakang koma. Langkah berikutnya, jumlah angka di belakang koma terbanyak adalah dua angka. Maka kedua bilangan dikalikan dengan 100 yang tujuannya menghilangkan nilai pembaginya. Jadi misalkan ada angka 0,15, itu kalau dituliskan dalam pembagian bisa kita tuliskan 15 dibagi dengan 100. Maka untuk menghilangkan pembagi, nilai pembagi 100 ini, bilangan ini 15 bagi 100 itu kita kalikan dengan 100 agar bilangan tersebut menjadi bilangan bulat. Kita lihat adik ya. 0,6 dikali 100 maka hasilnya adalah 60. 0,15 kali 100 maka hasilnya 15. Jadi kenapa kalau kita ambil jumlah angka di belakang koma yang terbanyak? Karena kalau misalkan tadi kita ambil jumlah angka di belakang koma 1, artinya nanti bilangan-bilangan ini 0,6 dan 0,15 dikalikan dengan 10, bukan dengan 100. Maka hasilnya misalkan dikalikan dengan 10, 0,6 itu menjadi 6, sedangkan 0,15 kali 10 itu hasilnya 1,5.
artinya ada 1,5, bukan bilangan bulat. Maka tadi kita cari jumlah angka di belakang koma terbanyak, dan kita temukan dari dua bilangan ini dua angka di belakang koma. Maka dua bilangan ini kita kalikan dengan 100. Begitu adik-adik ya. Kenapa kok kita cari jumlah angka di belakang koma yang terbanyak? Baik, berikutnya kita bisa lihat tadi bilangan 0,6 dikali 100 menjadi 60. Kemudian 0,15 dikali 100 jadinya 15. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini, kita tinggal hitung saja. 60 dibagi 15 akan menjadi lebih mudah adik-adik ya, dibandingkan jika kita lihat angka yang di atas ini 0,6 dan 0,15. Kita bisa hitung adik-adik, 60 dibagi 15 berapa? Iya, tepat sekali, 4 adik-adik ya. Jadi begitu caranya adik-adik ya, untuk membagi dua bilangan desimal. Hasil akhir yang ditemukan dari operasi perhitungan pembagian 0,6 dibagi 0,15 adalah 4. Baik, berikutnya kita akan coba untuk latihan soal. Kakak sudah sediakan ada 10 soal adik-adik. Kita nanti kerjakan sama-sama. Soal yang pertama, 2,5 dibagi 0,5. Cara yang pertama tadi masih ingat adik-adik? Kita hitung berapa angka di belakang koma yang terbanyak. 2,5 berapa angka adik-adik? 1 angka adik-adik ya. Ya, angka 5 ini 1 angka di belakang koma. Kemudian 0,5 sama juga, angka 5 di sini 1 angka. Jadi karena ini 1 dan di sini juga 1, maka yang terbanyak ya kita ambil 1. Maka nanti bilangan ini 2,5 dan 0,5 sama-sama kita kalikan dengan 10. Jadi 2,5 kali 10 hasilnya adalah 25. Kemudian 0,5 sama adik-adik ya, dikalikan dengan 10 juga, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang terlihat lebih mudah sepertinya untuk menghitung ini kan, daripada 2,5 dibagi 0,5. Lebih mudah jika menjadi seperti ini, 25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Begitu adik-adik ya. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Ada bilangan 0,15 dibagi 0,3. Kita hitung dulu berapa angka di belakang koma yang terbanyak. 0,15 ada 1, 2 angka di belakang koma. 0,3 ada 1 angka di belakang koma. Jadi dari dua bilangan ini, angka di belakang koma yang terbanyak adalah 2, yaitu untuk 0,15. Maka nanti dua bilangan ini akan dikalikan dengan berapa adik-adik? Dikalikan dengan 100. Jadi 0,15 dikali 100 hasilnya 15. Kemudian 0,3 dikali dengan 100 hasilnya 30. Nah, hasil bagi dari 15 dibagi dengan 30 berapa adik-adik? Kita bisa buat seperti ini adik-adik. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan, itu 15/30. Nah,
tujuan kita nanti hasil akhir di sini kan juga bilangan desimal ya. Maka untuk bilangan desimal kita usahakan penyebut itu adalah bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi kelipatan dari angka 10. Maka bilangan 15/30 kita ubah ke bentuk pecahan yang lain dengan cara menyederhanakan, di mana 30 kita ubah ke 10 itu dengan cara dibagi dengan bilangan 3. Nah, karena penyebut dibagi 3, maka pembilang juga dibagi dengan 3. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, dan 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Jadi hasil pembagian dari 15 dibagi 30 itu bisa kita tuliskan juga menjadi 5/10. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bilangan pecahan dengan penyebutnya itu angka 10, dengan mudah kita nanti akan bisa menuliskan dalam bentuk desimalnya. Begitu adik-adik ya. Maka dalam bentuk desimal kita bisa tuliskan 5/10 yaitu 0,5. Jadi bentuk desimal sudah kita dapatkan di sini. Baik, untuk soal yang berikutnya. Soal nomor 3, 7,2 dibagi 1,2. Kita hitung berapa angka di belakang koma yang terbanyak. Ini ada satu angka, ini juga ada satu angka. Berarti nanti dikalikan dengan 10. 7,2 kali 10 hasilnya adalah 72. Kemudian 1,2 dikali dengan 10 hasilnya 12. Sudah terlihat sekarang, lebih mudah kan untuk menghitungnya. 72 dibagi dengan 12 hasilnya berapa adik-adik? Iya, hasilnya adalah 6. Tepat sekali. Nomor selanjutnya, nomor 4. Ada bilangan 1,25 dibagi 2,5. Kita lihat, kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2. Kemudian ini 1. Artinya kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Dan nantinya bilangan ini kita kalikan dengan 100. 1,25 dikali 100 hasilnya 125. 2,5 dikalikan dengan 100 hasilnya 250. Nah, kita jumpai lagi bilangan di mana bilangan yang dibagi lebih kecil dari pembaginya. Maka ingat, tujuan kita di sini menjawab soal ini dalam bentuk desimal pula. Maka kita harus mengubah bilangan ini ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut 10 atau 100 atau 1000. Kita lihat, bisa kita ubah ke dalam bentuk 5/10. Artinya bilangan ini kita bagi dengan berapa adik? Kita bagi dengan 25. 250 dibagi 25 maka hasilnya 10. Nah, karena 250 dibagi dengan 25, maka 125 juga dibagi dengan 25. 125 dibagi 25 hasilnya adalah 5. Maka 125 dibagi 250 sama dengan 5/10. Dalam bentuk desimal tinggal kita tulis saja. Jadinya 0,5. Begitu adik-adik ya.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. 3,6 dibagi 7,2. Kita hitung berapa angka di belakang koma yang terbanyak. Ini 1 dan ini juga 1. Maka nanti dua bilangan ini kita kalikan dengan 10. 3,6 kali 10 hasilnya adalah 36. 7,2 dikali dengan 10 hasilnya adalah 72. Bilangan ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut adalah 10. Kita bisa tuliskan di sini 1/2. Ini maksudnya kita ubah ke dalam penyebut 2. 72 dibagi berapa adik-adik? Untuk menjadi 2 ini 36. Maka ketika 72 dibagi 36, di sini 36 juga harus dibagi dengan 36, maka hasilnya 1 atau setengah. Hanya saja ketika nilai setengah kita harus ubah dulu ke bentuk pecahan dengan penyebut itu 10, 100 atau 1000 agar mudah dalam mengubah ke bentuk bilangan desimal. Kira-kira berapa adik-adik? Kita ubah ke bentuk penyebut 10 aja ya. Kita tinggal kalikan 5. Jadi 2 kali 5, 1 kali 5. Maka hasilnya adalah 5/10. Atau dalam bentuk desimal bisa kita tuliskan 0,5. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. 0,75 dibagi 1,5. 0,75 ada 2 angka di belakang koma. 1,5 ada 1 angka di belakang koma. Maka nanti dua bilangan ini akan kita kalikan dengan berapa adik-adik? Iya, dikali dengan 100. 0,75 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 75. 1,5 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 150. Kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan 5/10 hasilnya adik-adik. Ini dibagi 15, ini juga dibagi dengan 15. Dalam bentuk desimal 0,5. Nomor yang berikutnya 6,4 dibagi 0,16. 6,4 ada 1 angka di belakang koma. 0,16 ada 2 angka di belakang koma. Maka nanti dua bilangan ini kita kalikan dengan 100. 6,4 dikali 100, 640. 0,16 dikali 100, hasilnya 16. Maka kita hitung di sini 640 dibagi 16. Coba dihitung adik-adik berapa hasilnya ya. Baik, hasilnya adalah 40. Lanjut ke nomor berikut, nomor 8. 3,75 dibagi 1,25. 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Maka nanti akan kita kalikan dengan 100. 3,75 dikali dengan 100, hasilnya adalah 375. 1,25 dikali dengan 100, hasilnya adalah 125. Nah, silakan bisa dihitung adik-adik. 375 dibagi dengan 125, hasilnya adalah 3. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 9. 6,9 ada 1 angka di belakang koma. 0,23 ada 2 angka di belakang koma.
Maka nanti dua bilangan ini akan kita kalikan dengan 100. 6,9 dikali dengan 100 hasilnya 690. 0,23 dikali dengan 100 hasilnya 23. Sekarang kita bisa hitung 690 dibagi dengan 23 hasilnya adalah 30 adik-adik. Nomor soal yang berikutnya, ini nomor soal yang terakhir adik-adik. 1,5 ada satu angka di belakang koma, 2,5 ada satu angka di belakang koma. Maka dua bilangan ini nanti akan kita kalikan dengan 10. 1,5 dikali 10 hasilnya adalah 15. 2,5 dikali dengan 10 hasilnya adalah 25. Kita bisa tulis dalam bentuk pecahan. 3,5 itu dari 15 per 25. Dua bilangan ini dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Berikutnya kita ubah lagi pecahan ini ke bentuk penyebut 10. Maka ini nanti bisa dikalikan dengan 2. 3 juga dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6 per 10. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Setelah kita temukan bentuk pecahan biasa 6 per 10, kita tinggal tuliskan aja untuk bentuk desimalnya, yaitu 0,6. Demikian adik-adik video tutorial dari kakak, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa bisa bagikan video-video dari kakak untuk teman-teman kalian juga ya, agar teman-teman kalian yang mungkin saja membutuhkan tutorial-tutorial seperti ini bisa terbantu. Channel belajar gratis memudahkan, menyenangkan. Sampai jumpa.